Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di bawah pusaran air raksasa Sungai Naga Putih, Dewa Sungai Naga Putih meraung bergema sambil menamparkan kepala Jihao dengan cakarnya yang tajam secepat kilat. Jihao juga menggeram cerah. Dia meletakkan tongkat moho dan meninju cakar Dewa Sungai Naga Putih dengan kedua tinjunya. Setelah ledakan yang menggelegar, air yang deras dan lengket di sekitar keduanya bergetar, membentuk ruang belahan bumi 3000 meter di sekitar mereka. Seluruh tubuh Jihao gemetar, karena suara berderit tulang datang dari kedua lengannya sementara dua aliran uap panas mengembang keluar dari lubang hidungnya. Tiba-tiba, aliran kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Bas! Kekuatan aneh dan kuat ini membuat Jihao tumbuh lebih tinggi lebih dari 3 kaki. Sementara itu, otot-ototnya membengkak, dan meridian emas samar berdetak hebat di bawah kulitnya yang halus. Dia melihat pembuluh darah gelap yang bengkok bergerak di bawah kulit bahkan di 10 jarinya. Pria misterius itu menutupi kebenaran dengan platform bundar tempat dia duduk. Oleh karena itu, saat ini, Jihao tidak bisa melihat darah keos berwarna abu-abu melonjak keluar dari hati keosnya. Darah itu mengalir ke setiap sudut tubuhnya, tulang, otot. Kekuatan emas panas yang membakar di dalam tubuh Jihao menggabungkan darah keos seperti gula yang meleleh dalam air hangat, lalu menggabungkannya dengan sempurna dengan tubuh Jihao. Pada saat ini, sekitar 10% kekuatan yang dicapai Jihao selama bertahun-tahun kultivasi yang parah menghilang dan benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Dipelihara oleh kekuatan besar ini dan dirangsang oleh darah roh kekacauan, tulang dan organ dalam Jihao telah melalui beberapa transformasi magis. Kekuatan fisik yang luar biasa dihasilkan dari tubuh Jihao. Setiap pori-porinya tiba-tiba terbuka, membiarkan aliran uap panas keluar. Di bawah efeknya, udara di sekitarnya mulai bergetar seperti pantulan di air, membuat Jihao terlihat seperti hantu. Kamu akhirnya menginjak kekuatan Dao yang paling murni. Suara pria misterius itu datang dari ruang spiritual Jihao, namun Jihao tidak mendengarnya. Kekuatan murni dan bersih, cukup besar untuk menghancurkan dunia. Ini adalah Dao Agung yang paling sederhana dan tertinggi. Sangat negatif, sangat positif, guntur, kilat, kutukan sihir, waktu, ruang, menghadapi kekuatan yang ekstrim, murni, itu semua omong kosong. Retak, Dewa Sungai Naga Putih melolong kesakitan. Jihao mencengkeram cakarnya dengan 10 jari. Baru saja, ketika cakarnya menabrak tinju Jihao, Dewa Sungai menemukan bahwa kekuatan fisiknya sedikit lebih baik daripada Jihao. Bagaimanapun, dia telah mengolah dirinya sendiri dengan sangat keras selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia dengan percaya diri berusaha menghancurkan tinju Jihao dengan serangan ini. Namun, tiba-tiba, Jihao tumbuh lebih tinggi sekitar 3 kaki, lalu mengeluarkan uap panas yang membakar dari seluruh tubuhnya. Setelah itu, dalam keterkejutan besar, Dewa Sungai menemukan bahwa pada saat terakhir, kekuatan fisik Jihao meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan telah benar-benar melampaui Dewa Sungai itu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Sungai adalah naga banjir hitam berkepala 3, makhluk ajaib dari jenis naga. Dia juga merupakan keturunan langsung dari pendeta tua prasejarah yang terkenal Tridar. Dalam hal kekuatan fisik, meskipun dia tidak sebaik naga dewa kuno berdarah murni itu, bahkan naga biasa saat ini tidak bisa. Dibandingkan dengannya, Jihao hanyalah manusia. Bahkan jika dia adalah penyihir ilahi tingkat puncak, bahkan jika dia adalah penyihir tertinggi, dia seharusnya tidak bisa menyaingi Dewa Sungai Naga Putih dalam hal kekuatan fisik. Ini adalah perbedaan antar ras, bahkan manusia terkuat pun tidak bisa sekuat naga. Tapi jelas, Jihao membuat semua hal di atas tidak benar. Jihao mengunci cakar Dewa Sungai dengan 10 jarinya. Kekuatan besar yang tiba-tiba muncul di tubuhnya membuatnya merasa sangat panas dan kesal sehingga entah bagaimana, dia sekarang percaya bahwa dia bahkan bisa meninju langit yang pecah dan menginjak bumi. Dengan kekuatan misterius itu, dia bisa melakukan apa saja. Kekuatan besar yang menghancurkan masih melepaskan dari tubuhnya tanpa akhir. Dirangsang oleh kekuatan panas yang mengalir yang telah melonjak dengan keras di dalam tubuhnya, Jihao meraung.
Setelah serangkaian suara retak tulang, cakar Dewa Sungai runtuh di tangan Ji Hao. Cakar itu setebal kaki Ji Hao, dan dikenal sebagai cakar naga tertajam dan terkeras di dunia. Namun, Ji Hao menghancurkannya dengan tangan kosong. Cakar itu meledak dengan gemuruh. Darah naga banjir memercik kemana-mana, menyembur ke kepala dan wajah Ji Hao, dengan aroma berdarah yang aneh. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, membuka mulutnya dan menarik napas, menelan semua darah yang menyembur keluar dari cakar Dewa Sungai. Dia kemudian memegang lengan bawah Dewa Sungai, yang melolong kesakitan, lalu berayun ke atas dan mengangkatnya. Dewa Sungai panjangnya ratusan meter, dan sangat kuat. Namun, dia dibesarkan oleh Ji Hao dan dilemparkan ke 6 putranya di belakang seperti sehelai jerami. Ini mungkin terdengar seperti banyak peristiwa, tetapi pada kenyataannya, semua hal di atas terjadi hanya dalam 1 detik. Keenam putra Dewa Sungai tidak berhasil menghindar saat tubuh besar ayah mereka menghantam kepala mereka. Kekuatan luar biasa Ji Hao dibawa ke sungai putra-putra dewa oleh Dewa Sungai itu sendiri. 6 naga banjir hitam berkepala 3 yang lebih muda berteriak kesakitan saat sisik mereka hancur. Tak terhitung jumlahnya tulang mereka patah bersama dengan suara retak yang keras, dan bahkan organ dalam mereka terluka oleh kekuatan besar itu. 6 naga banjir muda yang malang itu dikirim terbang mundur sambil muntah darah. Mereka berdebar di tanah, berkedut hebat. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, tidak ada dari mereka yang berhasil berdiri kembali. Anak-anakku, Dewa Sungai berteriak memilukan. Bicaralah, untuk apa formasi sihir besar itu? Ji Hao mengabaikan teriakannya. Sebaliknya, dia mengambil Dewa Sungai dari tanah dan dengan gila-gilaan menghancurkan formasi sihir besar itu. Arus air yang tak terhitung jumlahnya diaduk sementara arus air berbentuk sisik ikan di sekitar formasi besar bergetar secara intensif, pada frekuensi yang sangat tinggi. Sisik Dewa Sungai dipotong berkeping-keping oleh arus air tajam yang bergetar. Organ dalamnya terluka parah oleh gerakan keras Ji Hao, yang membuatnya muntah darah, karena hampir semua yang ada di dalam tubuhnya rusak. Ji Hao menghancurkan Dewa Sungai pada formasi besar sekitar 10 kali, setelah itu, potongan-potongan organ dalam menyembur keluar dari mulutnya. Dengan nyaman, Ji Hao melemparkan Dewa Sungai ke tanah dan meraih 3 bendera pembunuh gelap yang dipegang di mulutnya. Tidak, saya tidak kalah. Bendera pembunuhan gelap saya belum lengkap. Jika saya berhasil, jika saya menyelesaikan semua 169 bendera pembunuh gelap, saya akan. Dewa Sungai berbarfet. Ji Hao tidak ingin mendengarkan lolongannya, jadi dia menginjak kepalanya dan menjatuhkannya. Bendera pembunuhan gelapmu, makhluk sepertimu, jika harta yang kuat itu jatuh ke tanganmu, kamu hanya dapat membawa bencana ke dunia, dan membahayakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dengannya. Ji Hao meraih semua bendera pembunuh gelap yang dipegang di mulut 6 naga banjir berkepala 3 lainnya, lalu menekan telapak tangannya pada kuali hitam besar dan menghancurkan segel jiwa yang ditinggalkan di kuali oleh Dewa Sungai dengan cara yang paling kejam. Kemudian, dia mengubah kuali itu menjadi harta karunnya sendiri. Harta ini ditakdirkan untuk menjadi milikku, teman-temanku. Hanya di tanganku mereka dapat berbuat baik kepada semua makhluk hidup di dunia. Kutipan dari Pendeta Hua dan Pendeta Mu. Ji Hao terkekeh sambil mengemasi semua harta ini, lalu melompat dan meraih botol Liu Ren, dengan hati-hati memegangnya dengan kedua tangan. Sama seperti sebelumnya, dia membakar segel jiwa di dalam botol dengan esensi api matahari, lalu meninggalkan segel jiwanya sendiri. Dengan demikian dia membangun hubungan dasar antara botol dan dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, suara gemerincing air yang keras datang dari atas kepalanya. Setelah itu, sekitar 10 prajurit air berbentuk besar, yang baru saja berhasil melarikan diri dari petir King Wei, membelah air, menyelam ke Ji Hao dengan cara yang tangguh, dengan prajurit air yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang mereka. Aliran air yang mengalir cepat berubah menjadi kepala binatang buas yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya, mengaum dan menyelam ke bawah. Puluhan binatang air besar meraung dengan marah, dan mengikuti di belakang mereka adalah makhluk air yang lebih kecil berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengangkat busur mereka dan melepaskan gelombang anak panah, berteriak sambil meninggalkan jejak putih di air. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah mundur dengan cepat, meraih Dewa Sungai Naga Putih dari tanah,
lalu mengangkatnya untuk melindungi dirinya di bawah tubuhnya yang sangat besar. Dewa Sungai, prajurit air itu berteriak secara bersamaan, sementara kepala binatang buas yang hidup, yang berubah dari aliran air di bawah pengaruh semacam sihir, menabrak dengan keras ke tubuh Dewa Sungai, mengirimkan sisiknya yang patah melayang kemana-mana. Selanjutnya, panah yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Dewa Sungai Naga Putih memiliki tubuh yang sangat kuat, dan panah ini seharusnya tidak bisa melukai sehelai rambutnya sekalipun. Namun, dia dipukuli dengan kejam oleh Ji Hao sebelumnya, dan semua sisiknya sudah dipatahkan. Retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kulit naganya yang kuat dan tebal. Melalui retakan tipis ini, banyak panah mengebor tubuhnya dan meledak hampir bersamaan, di bawah pengaruh semua jenis simbol mantra peledak yang kuat. Ribuan aliran cahaya berapi-api berukuran berbeda meledak dari tubuh Dewa Sungai Naga Putih. Semua anak panah itu diproduksi oleh non-manusia dan berkualitas tinggi, salah satu dari mereka dapat dengan mudah meratakan bukit. Ribuan anak panah seperti itu meledak di dalam tubuh Dewa Sungai bersama-sama. Dewa Sungai memang kuat, tetapi organ dalamnya sudah terluka oleh Ji Hao, dan organ dalam yang terluka itu sekarang digetar oleh ledakan panah itu. Itu semua menyebabkan Dewa Sungai rasa sakit yang tak terpecahkan, yang membuatnya berteriak. Kalian idiot, apakah kamu mencoba membunuhku dan mengambil pistonku? Dewa Sungai Naga Putih bahkan meneteskan air mata dari rongga matanya karena kemarahan. Dia mengangkat kepalanya yang terluka paling ringan dengan susah payah dan menggeram dengan suara serak. Siapa yang memerintahkan untuk meluncurkan panah? Aku akan memasaknya dan memakannya sebagai camilan. Ah! Siapa itu? Dewa Sungai meraung begitu keras sehingga membuat air mata bergoyang-goyang di matanya. Mendengar raungan, mengamuknya, makhluk air berbentuk lebih kecil itu semua berteriak sambil buru-buru membuang busur mereka. Ratusan ribu busur dengan simbol mantra yang bercahaya samar dibuang oleh makhluk air ini sejauh mungkin. Mengelilingi harta karun air ini, benang pembunuh gelap diam-diam mengapung di air. Busur-busur itu menabrak benang pembunuh gelap itu dan menghasilkan serangkaian suara hembusan sementara senjata berkualitas tinggi dan dibuat dengan indah ini, yang dibeli oleh Dewa Sungai dengan sejumlah besar uang, dipotong-potong. Aliran darah menyembur keluar dari mulut Dewa Sungai, bercampur dengan potongan organ dalam. Dewa Sungai berteriak dengan nada menyayat hati yang tak terlukiskan, jiwa leluhurku. Apa yang saya lakukan? Para idiot ini, apakah prajuritku semua idiot seperti ini? Ji Hao menepuk kepala Dewa Sungai yang diturunkan dan menghiburnya sambil berusaha keras untuk tidak tertawa, bersemangat. Jika Anda tidak mengancam akan memakannya, mereka tidak akan membuang busur itu. Saya dapat melihat bahwa sebagai Dewa Sungai, kata-kata Anda sangat berarti bagi mereka. Dewa Sungai muntah darah sekali lagi karena marah. Dia menoleh ke satu-satunya kepalanya yang bisa bergerak, menatap Ji Hao dan berteriak, "Nak, kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, Ji Hao meraih lehernya dan menghancurkannya ke formasi sihir besar itu, yang dilindungi oleh lapisan aliran air yang cepat berbentuk sisik ikan yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi. Seiring dengan suara gesekan yang melengking, potongan-potongan kulit diiris dari tubuh Dewa Sungai. Menderita rasa sakit yang menusuk itu, dia bahkan tidak bisa bernapas, dan segera, Dewa Sungai jatuh pingsan. Ketika kamu seperti sepotong daging di talenanku, kamu harus lebih sopan padaku. Ji Hao melemparkan Dewa Sungai, yang tidak sadarkan diri, ke tanah, lalu mengangkat kepalanya, menyeringai kepada makhluk air yang tercengang itu dan berkata, "Jelas, Dewa Sungaimu tidak memiliki pengalaman ditangkap. Dewa Ri Sungai, dia sangat kuat. Bagaimana dia bisa ditangkap?" Seorang prajurit kepiting meluruskan sepasang matanya yang seperti tongkat, menatap Ji Hao dan tergagap, "Kamu. Beraninya kamu datang, aku main-main di kami, Sungai Naga Putih kami. Mari, biarkan Dewa Sungai kita pergi, sekarang." Seorang prajurit air yang lebih tinggi, yang kulitnya tertutup sisik perak, menendang kepiting besar itu. Dia memandang Ji Hao dan berteriak keras, "Biarkan Dewa Sungai kami pergi, maka kami bisa membiarkanmu mati tanpa terlalu banyak rasa sakit." Ji Hao memandang prajurit air skala perak itu, tertawa liar dan kemudian mengarahkan jarinya ke depan. Botol liuren terbang keluar, dan aliran kekuatan gelap melonjak keluar dari bukaannya.
Kemudian, benang pembunuh gelap dewasa dan belum dewasa yang tak terhitung jumlahnya berayun dan terbang ke dalam botol. Sebelum benang pembunuh gelap itu bergerak, prajurit air berbentuk lebih kecil itu berbaris dengan teratur di antara benang pembunuh itu, dengan hati-hati menjauhkan diri dari benang berbahaya itu. Tetapi saat Ji Hao mengaktifkan botol, benang pembunuh yang sangat tajam dan dingin yang tak terhitung jumlahnya berteriak di seluruh prajurit air itu. Segera, gelombang jeritan dihasilkan. Potongan tubuh dikirim bersama dengan percikan darah kemana-mana, dan mewarnai seluruh sungai menjadi merah. Bahkan puluhan prajurit air besar tidak berhasil bereaksi tepat waktu, dan lebih dari 20 dari mereka memiliki tubuh yang tersapu oleh benang pembunuh gelap. Tubuh mereka ekstra besar, puluhan kali lebih besar dari yang berbentuk lebih kecil itu. Oleh karena itu, jumlah benang pembunuh yang mengiris tubuh mereka sangat banyak. Sebelum prajurit air berbentuk besar ini dapat mengaktifkan harta pertahanan, tubuh mereka dipotong-potong, bersama dengan jeritan mereka sendiri. Dalam beberapa napas, semua benang pembunuh gelap di sekitarnya tersedot ke dalam botol, dan sebagian besar dari ratusan ribu prajurit air, yang datang untuk menyelamatkan Dewa Sungai, terbunuh. Hanya kurang dari 5.000 dari mereka yang berhasil berdiri di tanah tanpa cedera. Prajurit air yang selamat ini gemetar ketakutan, menatap Ji Hao seolah-olah dia adalah hantu. Raungan bernada tinggi tiba-tiba meledak, diikuti olehnya, kecuali yang besar yang telah memimpin pasukan, semua prajurit air lainnya berubah kembali ke bentuk aslinya secara bersamaan. Ikan, udang, kepiting, lobster, melarikan diri dengan kecepatan tertinggi ke segala arah. Ji Hao mencibir, lalu mengeluarkan kuali jiwa gelap. Belum lagi fakta bahwa Dewa Sungai Naga Putih berkolusi dengan non-manusia, dia bekerja untuk Gonggong dan berusaha menyakiti umat manusia. Ini adalah kejahatan besar. Makhluk-makhluk air ini mengikuti jejak Dewa Sungai, dan dengan demikian juga tidak dapat dihindari. Jika Ji Hao membiarkan mereka hidup, berapa banyak lagi manusia yang akan dirugikan oleh mereka? Aliran kabut hitam tebal dilepaskan dari kali. Setelah jeritan melengking, wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kabut hitam, dengan rakus berlari ke arah makhluk air yang melarikan diri itu. Tanpa bisa mengerang, puluhan makhluk besar yang tersisa digulung ke dalam kabut hitam. Aliran kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengebor telinga, mata, lubang hidung, dan mulut mereka, saat hantu jahat ganas yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan merobek dan melahap jiwa mereka. Makhluk air yang kuat ini tidak pernah mengolah jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka sekarang tidak memiliki kekuatan perlawanan, dan hanya bisa melihat diri mereka dicabik-cabik oleh hantu-hantu jahat itu. Ribuan makhluk air berbentuk lebih kecil tidak berlari terlalu jauh sebelum mereka tertangkap oleh kabut gelap itu. Kabut gelap menggulung tubuh mereka dan menarik jiwa mereka keluar. Kuali kemudian melahap semua jiwa dan darah roh mereka. Dengan kekuatan dua harta tertinggi, Ji Hao memusnahkan pasukan jenis air hampir seketika. Selanjutnya, Ji Hao menepuk kuali dan melepaskan aliran kabut hitam, membawa Dewa Sungai dan keenam putranya kembali ke kuali. Dewa Sungai dan 6 putranya tenggelam ke area terdalam kuali, ditekan oleh kekuatannya. Setelah semua ini, Ji Hao berbalik dan meraket alisnya, melihat formasi sihir besar yang dilindungi oleh aliran air berbentuk sisik ikan yang mengalir deras. Ketika Ji Hao mengalahkan Dewa Sungai, permukaan sungai bergetar hebat. Semuanya menimbulkan ombak besar yang dengan gila-gilaan menamparkan pegunungan di kedua sisi sungai, menyebabkan suara gemuruh yang membelah bumi. Si Wenming dan yang lainnya, yang telah beristirahat di hutan di tepi sungai, melompat lurus dan bergegas ke sungai, memandangi sungai yang menderu dengan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Si Wenming berteriak. Beberapa prajurit manusia yang tinggal di puncak gunung dan mengawasi sungai menggelengkan kepala. Mereka tidak melihat apa-apa terjadi di 18 gunung terapung. Prajurit air di pegunungan terapung itu juga dikejutkan oleh ombak yang tiba-tiba naik. Banyak dari mereka terbangun dari mimpi mereka, dan sekarang berdiri di puncak gunung, menunjuk ke sungai yang menderu sambil berteriak dan berteriak. Tiba-tiba, diikuti oleh ledakan gelegar, kolom air setinggi ratusan meter naik dari tengah pusaran air raksasa dan menabrak gunung terapung. Itu mengguncang gunung dengan intens dan membuat semua prajurit air di atasnya jatuh ke tanah. Beberapa makhluk air besar yang berbentuk aneh dan tampak ganas menginjak awan berair dan naik ke udara sambil menunjuk ke
permukaan sungai dan berteriak keras. Mereka menggunakan bahasa makhluk jenis air roh, berteriak dalam-dalam dan cepat. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang memahaminya. Beberapa saat kemudian, aliran cahaya berair yang sangat jernih melintas di permukaan sungai. Semua orang di tempat kejadian merasa bahwa aliran cahaya berair adalah esensi dari seluruh sungai Naga Putih, yang membentang sepanjang puluhan juta mil. Esensinya telah ditarik ke dalam pusaran air raksasa, dan sekarang, seluruh sungai tampak tidak berdaya dan membosankan. Ledakan lain yang dalam dan menggelegar terdengar, tetapi kali ini, tidak ada yang terjadi di permukaan sungai. Si Wenming dan yang lainnya pasti tidak tahu bahwa petir Qingwei kedua yang diciptakan oleh Ji Hao ditelan oleh kuali jiwa gelap. Petir meledak, tetapi gagal membahayakan kuali, kekuatan petir juga tidak naik ke permukaan sungai seperti terakhir kali. Apa yang terjadi? Apakah Ji Hao dalam bahaya? Si Wenming menarik napas dalam-dalam. Sementara itu, suara gemuruh yang kuat dan bergemuruh datang dari dalam tubuhnya, yang terdengar seperti dua gunung raksasa yang runtuh satu sama lain. Mengikuti suara itu, si Wenming tumbuh semakin tinggi. Dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian 15 meter. Mengayunkan lengannya ke belakang, si Wenming mengeluarkan pedang panjangnya dari sarung kulit, lalu menusuk pedang ke puncak gunung tempat dia berdiri. Gunung itu sedikit bergetar, saat kekuatan bumi dari daerah sekitarnya mengembun menjadi aliran kuning seperti naga yang terlihat, meraung menjadi pedang si Wenming. Dalam 3 hingga 5 napas, pedang yang tampak biasa di tangan si Wenming menyerap kekuatan bumi dalam jumlah yang tak terukur. Kekuatan bumi yang murni dan berat membungkus pedang itu dan mengubahnya menjadi pedang kuning transparan sepanjang 6 meter, seukuran pintu dan seperti kristal. Simbol mantra bumi ilahi seukuran kepalan tangan berkilau samar di dalam pedang. Si Wenming dengan lembut memegang pedang, dan mengikuti gerakannya, bumi di sekitarnya sedikit bergetar. Ratusan gunung dan bukit di sekitarnya tampak hidup. Suara gemuruh itu keluar dari pegunungan ini tanpa akhir, seolah-olah raksasa yang tertidur telah bangun, dan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi kapan saja. Si Wenming merobek kemeja rami panjangnya, memamerkan dadanya dan mendekati pusaran air raksasa dengan langkah besar. Makhluk roh jenis air, Anda berbakat oleh alam, mencapai kecerdasan, dan belajar untuk mengolah diri sendiri, menumbuhkan kekuatan dan diizinkan untuk hidup panjang. Anda tidak akan dimasak sebagai makanan. Anda terhindar dari rasa sakit yang mungkin diderita makhluk air biasa, yang tidak mudah. Manusia kami menghormati alam, dan kami tidak pernah menyinggung perasaan jenis Anda. Kami menanam makanan dari bumi, sementara Anda hidup di sungai dan lautan. Sambil berjalan dengan langkah besar, si Wenming berkata dengan keras dan cerah. Suaranya sangat bersemangat, dan semua gunung di sekitarnya sedikit bergetar bersama suaranya, menyebabkan suara gemuruh yang menimpung suaranya. Dimanapun si Wenming mencapai, semua gunung di sekitarnya akan meledak dengan cahaya kuning yang menyilaukan, sementara aliran cahaya kuning terang melintas di udara, mengalir ke tubuhnya. Tapi, kamu dilahirkan dengan sifat rendah. Umat manusia kita menderita bencana, tetapi Anda mengambilnya sebagai kesempatan. Anda mengangkat gelombang, menambahkan bahan bakar ke api, sambil mencoba mendorong umat manusia kita ke dalam situasi tanpa harapan. Kamu tidak bisa dimaafkan, dan kamu akan dieksekusi. Si Wenming mengkhawatirkan keamanan Ji Hao. Bagaimanapun, Ji Hao masih berada di sungai. Dia menggeram dengan marah, lalu tanpa mendengar sepatah kata pun yang diucapkan oleh para prajurit. Air itu, mengangkat pedang dan memotong dengan keras. Aliran kabut kuning yang kuat naik dari kepalanya, berubah menjadi awan kuning besar dan tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Di dalam awan kuning, bintang roh bagian dalam seukuran tangki air terlihat samar-samar, tampak ekstra berat. Di antara bintang-bintang roh batin itu, beberapa sepenuhnya berwarna ungu. Entah bagaimana, cahaya ungu yang dipancarkan dari beberapa bintang ini bahkan membuat bintang roh batin lainnya misterius dan mulia. Yao Meng dan beberapa lainnya menjulurkan mata mereka karena terkejut, melihat beberapa bintang roh batin ungu, yang tampaknya sangat misterius dan megah. Tiba-tiba, seorang muda dan lugas berteriak dengan suara yang dalam, "Itu Zi. Zi, pantatmu, tutup." Yao Meng buru-buru menutupi mulut muda itu, lalu merendahkan suaranya dan tertawa,
bagus, 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 jika itu Menteri Si Wenming, kita semua bisa menerimanya dengan senang hati. Hehe, semua orang itu telah bertarung selama bertahun-tahun dan menyebabkan begitu banyak masalah. Akhirnya, sekelompok earl tersenyum saling melirik dan mengangguk. Si Wenming memiliki hubungan yang baik dengan Ji Hao. Kali ini, Yao Meng dan earl muda lainnya bertarung berdampingan dengan Ji Hao melawan banjir dan pasukan jenis air itu. Sekarang, mereka semua seperti saudara satu sama lain. Oleh karena itu, tanpa diragukan lagi, semua earl muda ini akan berada di pihak Si Wenming di masa depan. Bagi earl seperti Yao Meng, yang mendapatkan segalanya dengan kekuatan mereka dan tidak memiliki keluarga atau klan yang kuat untuk mendukung mereka, menjadi teman Si Wenming saat ini sama dengan kenaikan yang meroket. Sekelompok earl muda berteriak keras. Tanpa memanggil pasukan mereka masing-masing melemparkan sihir mereka, memperluas tubuh mereka sebanyak yang mereka bisa, dan melepaskan semua bintang roh batin mereka. Mereka menginjak serpihan api, petir, angin kencang atau kabut kuning kekuatan bumi, mendekati 18 gunung terapung. Musuh, bunuh mereka. Di gunung terapung, seorang prajurit air raksasa menunjuk Si Wenming dan berteriak. Mereka tidak mengenal Si Wenming, tetapi getaran kekuatan yang datang dari Si Wenming terlalu menakutkan. Itu memberikan tekanan mental yang besar bagi semua prajurit air di pegunungan terapung ini. Para prajurit air berbentuk kecil yang meresahkan itu mengangkat busur mereka dan melepaskan gelombang panah ke arah Si Wenming sambil mengutuk dengan keras. Istirahat. Si Wenming tersenyum tipis sambil menekan tangan kirinya ke udara. Jutaan panah logam berhenti secara bersamaan, mengambang di langit. Sifat kuasanya adalah duniawi. Gaya magnet yang dihasilkan dari kekuatan bumi memungkinkannya untuk mengendalikan semua logam di dunia. Oleh karena itu, semua jenis baju besi dan senjata seperti mainan bagi Si Wenming. Panah ini sangat mematikan bagi orang biasa, tetapi bagi Si Wenming, ini tidak lain adalah jutaan panah mainan logam. Dia mengepalkan jari-jarinya di udara, dan memulai serangkaian suara letupan yang panjang dan keras. Seiring dengan kebisingan itu, panah yang tak terhitung jumlahnya dipelintir sementara simbol mantra di mata panah meledak satu demi satu, menciptakan kembang api yang indah. Si Wenming mengangkat pedang panjangnya, bersiap untuk meluncurkan peretasan pada semua prajurit air yang tertegun di 18 gunung terapung. Tapi tiba-tiba, sebuah siluet melintas dari belakangnya. Itu adalah Ye Motian. Dia tertawa keras dan kejam, sambil mengeluarkan pedang kristal hitam murni dan tembus cahaya, menusuk jantung Si Wenming dari punggungnya. Puff! Pedang itu menembus punggung Si Wenming dan keluar dari dadanya. Lucu, lucu, kamu adalah salah satu yang kuat kelas atas di antara manusia, bukan? Membunuhmu sangat menyenangkan. Tawa Ye Motian terdengar seperti jeritan kucing, menyebar jauh, jauh di langit malam. Tidak, Yao Meng dan yang lainnya ketakutan. Mereka menggeram sambil menatap Si Wenming, yang ditusuk di jantung. Tubuh mereka membeku, dan pikiran mereka kosong. Mereka tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Tubuh penyihir ilahi manusia kuat, kan? Saat kultivasi Anda tumbuh lebih baik dan lebih baik, penyihir ilahi manusia bahkan bisa sekuat, atau bahkan lebih kuat dari prajurit klan Jia tingkat yang sama, bukan? Ye Motian meletakkan mulutnya di dekat telinga Si Wenming dan sengaja meninggikan suaranya, mengejek Si Wenming. Mereka juga memberitahuku bahwa penyihir ilahi tingkat puncak yang benar-benar kuat bisa tahan senjata, bahkan api atau air pun tidak bisa membunuh mereka. Mereka dapat memanipulasi naga di tangan mereka, dan bahkan dapat menghancurkan bintang di tangan mereka, sekelompok orang aneh yang tak bisa dipecahkan, bukan? Si Wenming tanpa ekspresi menundukkan kepalanya, menatap dadanya sendiri, dengan hati-hati merasakan perasaan aneh yang diberikan oleh kekuatan hangat aneh yang dilepaskan dari pedang yang telah menembus dadanya. Pedang itu menembus hatinya. Oleh karena itu, setiap detak jantung akan membawa Si Wenming rasa sakit yang tak tertahankan, dan rasa sakit yang tak tertahankan ini menyebabkan Si Wenming secara bertahap mulai tertawa. Rasa sakit yang luar biasa ini membuatnya merasa sangat hidup, sangat nyata. Namun, apa yang disebut penyihir ilahimu adalah lelucon di bawah pedangku. Ye Motian dengan bangga memutar pedangnya, memotong tubuh Si Wenming dengan ujung pedang yang tajam, menyebabkan sedikit suara terengah-engah. Senjata suci roh ini dibuat oleh ayahku yang mesum namun mulia itu.
Dia membuat senjata ini sendiri. Untuk pedang melahap gelap ini, dia bahkan menghancurkan dunia kecil dengan sifat kegelapan dan melahap, lalu menggunakan inti sebagai bahan utama, dan membuat pedang yang indah dan ajaib ini untukku. Pedang ini dapat menghancurkan segala sesuatu di seluruh alam semesta, bisa melahap segalanya. Semakin banyak jiwa dan darah yang diserapnya, semakin kuat jadinya. Sama seperti anak kecil dengan mainan baru, Ye Mo Tian dengan bangga memamerkan senjata rohnya. Disica kembali dari tempat ayahku dan membawakanku pedang ini. Aku telah ditahan di kastil matahari yang gelap oleh Ye Mo Loye, wanita berdarah itu. Dia tidak mengizinkan saya keluar. Oleh karena itu, saya belum menemukan target yang bagus untuk pedang ini untuk mendapatkan darah pertamanya. Tapi hari ini, saya menemukan target yang sempurna. Seseorang mengatakan padaku bahwa kamu adalah Si Wenming, yang membuat orang-orang klan Yu kita yang mulia menumpahkan begitu banyak darah di Gunung Chiban. Kamu dia, bukan? Saya berasumsi Anda adalah pahlawan di antara manusia, bukan? Untuk memberi makan pedangku dengan darah seorang pahlawan, menurutku ini pertanda baik. Kami orang-orang klan Yu sebenarnya cukup percaya tahayul. Meskipun kekuatan kita dapat menaklukkan semua jenis tahayul, jauh di lubuk hati, kita percaya pada beberapa hal misterius yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana menurutmu? Si Wenming terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menyipitkan matanya sambil menikmati perasaan aneh yang diberikan oleh jantungnya yang menembus dan pedang panjang di dalam tubuhnya. Apakah kamu tertawa? Apakah kamu masih bisa tertawa? Wajah Ye Mo Tian menjadi sangat gelap. Wajahnya yang tampan itu berpelintir saat dia berteriak, kamu harus menangis, berteriak, meratap, memohon belas kasihan. Kamu harus berlutut di bawah kakiku, menjilat sepatu botku untuk memohon padaku menyelamatkan hidupmu yang rendah. Ye Mo Tian berteriak dengan suara bernada tinggi. Para pelayan yang kubunuh itu, bukankah mereka semua melakukan hal yang sama? Mereka menangis, berteriak, memohon kepada saya, berlutut di bawah kaki saya. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuatku bahagia, untuk memohon padaku untuk melepaskan mereka. Prajurit manusia pemberani kita tidak akan pernah memohon belas kasihan kepada makhluk non-manusia, bahkan jika kita akan mati. Si Wenming akhirnya mulai berbicara, dan nadanya selembut dan setenang biasanya, terutama dalam situasi seperti itu. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Ye Mo Tian berteriak. Pada saat berikutnya, dia kehilangan penglihatannya. Si Wenming dengan kasar berbalik dan membiarkan pedang pemakan gelap memotong setengah dari tubuhnya. Sementara itu, dia meluruskan siku kirinya dan menghantam wajah Ye Mo Tian. Bang! Armor skala naga Ye Mo Tian dan helm kulit naga meledak dengan cahaya menyilaukan secara bersamaan. Gonggong memberi Ye Mo Tian satu set baju besi kelas atas milik klan Gurun Utara, untuk memungkinkannya berpura-pura menjadi prajurit Gurun Utara, dan datang ke Sungai Naga Putih ini untuk melihat apa yang terjadi. Namun, menghadapi serangan penuh yang diluncurkan oleh Si Wenming, set baju besi ini terlalu rapuh. Setelah ledakan keras itu, baju besi dan helm Ye Mo Tian hancur menjadi potongan-potongan kecil dalam sekejap. Gaya gravitasi yang sangat besar mendarat di tubuh Ye Mo Tian. Gaya gravitasi itu jutaan kali lebih besar dari gravitasi normal dunia Pangu. Di bawah pengaruh kekuatan itu, Ye Mo Tian diseret ke bawah seperti bintang jatuh, berdebar keras ke tanah. Lebih dari 10 jimat ajaib yang murni gelap dan berbentuk aneh meledak di tubuh Ye Mo Tian, dan melepaskan lapisan cahaya hitam padat yang membungkusnya. Mereka melindunginya dari serangan siku destruktif yang diluncurkan oleh Si Wenming ini. Berbaring di tanah, dia menderita pusing parah. Semua jimat sihir pertahanan yang dikenakan oleh Ye Mo Tian habis. Dia perlahan bergetar, lalu mengangkat kepalanya, tetapi segera, dia menjulurkan matanya dengan sangat terkejut, karena dia melihat tubuh Si Wenming yang sempurna tanpa luka, dan kulit halus tanpa jejak. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Pedangku yang melahap gelap. Ye Mo Tian mengangkat pedangnya dengan bingung dan berkata tanpa sadar, saya diam-diam mencobanya dengan beberapa burung yang dibesarkan oleh Ye Mo Saye. Dengan sedikit sentuhan, jiwa dan darah roh dari beberapa burung itu terkuras oleh pedang ini. Kamu seharusnya tidak terkecuali. Si Wenming menepuk dada kirinya yang tidak terluka, menatap Ye Mo Tian dan tersenyum menjawab, ini berarti pedangmu ini sudah mencapai darah pertamanya, bukan?
Ia memperoleh darah pertamanya dari seekor burung. Dalam hal ini, di masa depan, Anda hanya bisa membunuh hewan kecil dengan pedang ini. Omong kosong. Penampilan Ye Motian segera berubah. Dia menunjuk ke arah Si Wenming dan menggonggok, senjata suci roh saya hanya bisa mencapai darah pertamanya dari seorang pahlawan. Kekuatannya hanya bisa diaktifkan oleh darah pahlawan sejati. Itu kamu, Si Wenming. Tidak mungkin salah. Dengan paksa melawan pusing yang buruk, Ye Motian melompat dan mengangkat pedang panjangnya yang indah. Dia meninggalkan aliran cahaya hitam di udara sambil menusuk jantung Si Wenming sekali lagi. Si Wenming tidak menghindar, dia juga tidak menangkis dengan pedangnya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan pedang Ye Motian menembus hatinya sekali lagi. Sementara itu, dia diam-diam terkejut dengan ketajaman pedang ini. Si Wenming adalah manusia yang berbakat dan berkultivasi. Sifat kekuatannya adalah bumi, yang berarti tubuhnya jauh lebih kuat dari penyihir ilahi biasa. Tetapi bahkan dengan tubuhnya yang sangat kuat, pedang panjang yang dipegang di tangan Ye Motian dapat dengan mudah menembus tubuhnya. Tanpa ragu, pedang ini akan menjadi ancaman mematikan bagi prajurit manusia. Ketika pedang menembus tubuh Si Wenming, Ye Motian tertawa terbahak-bahak. Dia segera memicu kekuatan melahap pedang. Namun, pedang itu gagal melahap apapun. Tubuh Si Wenming seperti maltosa setengah meleleh. Tidak peduli seberapa keras Ye Motian mencoba meningkatkan kekuatan pedang, darah dan jiwa roh Si Wenming tetap sebagai kesatuan yang sempurna dengan tubuhnya, dan pedang itu bahkan tidak bisa mengambilnya sedikitpun. Ye Motian menolak untuk mempercayai ini. Dia mencabut pedangnya, lalu menusuknya ke tubuh Si Wenming sekali lagi. Tidak ada yang berubah. Pedang itu bisa menyakiti Si Wenming, tetapi gagal membahayakannya. Begitu dia mencabut pedang dari tubuh Si Wenming, tubuhnya pulih sepenuhnya. Tersenyum tipis, Si Wenming berkata dengan lembut, tubuh penyihir ilahi saya ini menghabiskan sebagian terakhir dari bumi bernapas yang dimiliki oleh klan saya. Tubuhku bergabung dengan bumi yang bernapas, dan menjadi tubuh bumi yang bernapas. Bahkan setetes darah roh pun tidak akan tumpah keluar dari tubuhku ini. Bagaimana mungkin kamu bisa melahapku? Mengangkat tangan kirinya, Si Wenming menamparkan wajah Ye Motian dengan keras. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan yang diciptakan oleh bernafas bumi, dikemas dengan kekuatan bumi. Sebagai pencipta sihir meridian rahasia yang memperluas istana Majus, Si Wenming memiliki tubuh yang sangat kuat. Kekuatan fisiknya bahkan lebih besar dari kekuatan naga besar. Saat tamparan mendarat di wajah Ye Motian, didukung oleh kekuatan bumi yang datang dari semua gunung di sekitarnya, itu seberat 1000 gunung. Ye Motian merasa 1000 gunung telah menghantam wajahnya secara bersamaan. Cahaya hitam dipancarkan dari tubuh Ye Motian, di dalamnya, baju besi yang sangat mewah dan indah, yang dihiasi dengan rumit dengan timbul mawar, muncul di tubuhnya. Armor itu murni hitam. Itu dengan cepat mengenakan dirinya sendiri di tubuh Ye Motian, lalu topeng hitam, yang tertutup tebal dengan timbul mawar juga, jatuh dari helm dan melindungi seluruh wajah Ye Motian. Tamparan Si Wenming mendarat di topeng dan menghasilkan ledakan yang menggelegar. Tubuh Ye Motian mulai berputar dengan cepat, bahkan mengirimkan gelombang aliran udara ganas berbentuk busur, bertiup ke segala arah bersama dengan suara melengking yang meninggalkan jejak yang terlihat di udara. Topengnya hancur, begitu pula helmnya. Kekuatan benturan yang kuat juga telah mematahkan baju besinya menjadi potongan-potongan sepanjang 1 inci. Wajah Ye Motian dilubangi. Separuh dari wajah cantik itu hancur, sementara puluhan gigi berkilau dengan kilau seperti kristal terbang keluar dari mulutnya dan berdentang di seluruh tanah. Menguasai. Beberapa prajurit klan Yu buru-buru bergegas keluar dari udara dan menahan Ye Motian secepat yang mereka bisa. Ye Motian hampir ditampar pingsan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dengan wajahnya yang hancur. Dari lubang besar di wajahnya itu, air liur mengalir keluar dalam sungai, bercampur dengan darah. Ki bunuh dia. Ye Motian bergumam, sambil mengangkat pedangnya dengan susah payah dan menunjuk ke Si Wenming. Sementara dia menggelengkan kepalanya, matanya yang tegak telah terbuka dan tertutup, di dalamnya, cahaya ilahi hitam terlihat samar-samar. Sepertinya akan meledak berkali-kali, tetapi akhirnya, tetap berada di dalam mata itu. Beberapa prajurit klan Yu dengan serius melirik Si Wenming, lalu masing-masing berteriak panjang dan mengeluarkan aliran cahaya ilahi hitam dari tubuh.
Di dalam cahaya ilahi hitam, baju besi skala naga ketat yang mereka dapatkan dari gong-gong untuk menutupi identitas asli mereka dengan cepat meleleh, dilahap oleh cahaya hitam. Selanjutnya, mereka mengenakan baju besi hitam yang sangat mewah. Sebagai bangsawan matahari kegelapan, prajurit klan Yu ini pasti tidak akan bertarung dalam pertempuran jarak dekat melawan Si Wenming. Mereka mengeluarkan tongkat ramping dan indah, yang dihiasi dengan semua jenis pola rumit, dan menggunakannya sambil mengucapkan mantra. Si Wenming menyerbu Ye Motian dengan langkah besar. Dia juga terkejut. Dengan tamparan yang baru saja dia luncurkan, dia mencoba menghancurkan kepala Ye Motian, tetapi baju besinya itu sepertinya sangat bagus. Lebih dari 90% kekuatan tamparan itu diserap oleh baju besi, dan akhirnya, hanya kurang dari 10% kekuatan yang berhasil mendarat di wajah Ye Motian. Ye Motian terluka parah, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Si Wenming selalu cukup memusuhi makhluk non-manusia. Bagaimana dia bisa membiarkan Ye Motian hidup? Ye Motian jelas memiliki latar belakang keluarga yang baik, belum lagi fakta bahwa pedang melahap gelap yang dipegang di tangannya sangat berbahaya, bahkan bagi penyihir ilahi. Bergegas beberapa langkah, Si Wenming berhenti tiba-tiba. Pusaran gelap beradius 300 meter muncul dari atas kepalanya. Mengikuti suara mantra dari para prajurit klan Yu itu, pusaran hitam berputar dengan cepat. Benang cahaya redup yang terlihat melayang keluar dari pusaran dan melingkar di sekitar tubuh Si Wenming, mencoba menyeretnya ke dalam pusaran. Si Wenming menggeram bergema. Dia berdiri kokoh di tanah, sementara puluhan ribu gunung di sekitarnya berdengung dalam namun kuat, mengirimkan kekuatan bumi yang besar ke tubuh Si Wenming. Ini menghubungkannya dengan pegunungan tempat dia berdiri, menangkis kekuatan melahap pusaran gelap. Ye Motian tertawa. Baru saja, dia hampir ditampar sampai mati, tetapi saat ini, dia sudah mengatur napas dan menjernihkan kepalanya. Dia melirik Si Wenming dengan kebencian yang sedalam tulang, lalu dengan keras melemparkan pedang melahap gelap ke arah 18 gunung terapung di atas pusaran air raksasa di Sungai Naga Putih. Kalian hal-hal yang tidak berguna, persembahkan darah dan jiwamu kepada Tuan Ye Motian yang agung. Pedang itu melintas di udara dan berubah menjadi puluhan ribu serpihan bayangan, diam-diam terbang menuju puluhan juta prajurit jenis air di 18 gunung terapung. Makhluk air itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, sebelum tubuh mereka ditembus oleh bayangan gelap itu. Suara letupan bisa terdengar tanpa akhir, saat tubuh makhluk air itu meledak satu demi satu. Tubuh mereka layu sesaat, lalu meledak, dan menjadi kepulan debu. Semua darah dan jiwa roh mereka dilahap oleh pedang dalam satu saat. Di permukaan pedang, cahaya merah darah yang cerah mengalir di sungai. Mengikuti suara hembusan keras, kabut merah darah turun dari atas kepala Ye Motian, menyatu dengan tubuhnya dan menyembuhkan wajahnya yang hancur dalam 1 detik. Sambil terkekeh, Ye Motian perlahan berdiri. Getaran kekuatan yang dilepaskan darinya semakin kuat saat kabut merah darah terus menyatu dengan tubuhnya. Dia dengan bersemangat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ayah benar, selama aku bisa menggunakan pedang ini dengan benar, aku akan menjadi sangat kuat. Darah roh dan jiwa semua makhluk hidup dapat berubah menjadi kekuatanku. Dengan cukup waktu, dengan makhluk hidup yang cukup untuk aku makan, aku akan sekuat ayahku." Lahap, makan, melahap tanpa henti. Ini adalah inti dari kekuatan garis keturunan matahari gelap. Selama aku cukup berani untuk melahap setiap makhluk hidup yang tidak aku sukai, semua yang mereka miliki akan menjadi milikku. Kekuatan hidup, putra. Bahkan keterampilan dan pengalaman bertarung mereka. Ah, betapa indahnya. Saya merasa seperti saya mampu melakukan apa saja. Ye Motian berteriak dengan penuh semangat. Dia sedikit menggerakkan tubuhnya, tetapi kecenderungan serpihan bayangan ditinggalkan di udara olehnya. Dengan lancar, dia melancarkan serangkaian pukulan dan tendangan, dan setiap gerakannya rapi, cepat, dan efektif. Dengan meluncurkan pukulan dan tendangan, dia bahkan menciptakan suara desir melengking, dan aliran udara berwarna putih yang terlihat samar-samar mengiris udara terbuka, mengalir ke jarak yang jauh. Keterampilan bertarung yang dilatih ini jelas bukan apa yang bisa dimiliki oleh pria klan Yu yang mulia. Ji Hao berdiri di atas kuali jiwa gelap, terbungkus kabut hitam tebal saat dia berlari keluar dari pusaran air raksasa.
Ketika dia keluar dari permukaan air, dia mendengar Yemotian berteriak dan melihat pedang melahap gelap dengan gila-gilaan melahap jiwa dan darah roh para prajurit air itu. Menghadapi pedang, para prajurit air itu sama sekali tidak memiliki kekuatan perlawanan. Pedang itu bahkan bisa dengan mudah menembus tubuh Si Wenming, belum lagi para prajurit air yang relatif lemah itu. Ji Hao mengamati tubuh Ye Motian dengan kekuatan spiritualnya dan merasakan getaran kekuatan yang dilepaskan darinya semakin kuat. Tiba-tiba, Ji Hao tertawa terbahak-bahak, bisakah hal baik seperti itu benar-benar terjadi? Tapi, aku tidak bisa membiarkanmu memanen. Meskipun mereka adalah sekelompok makhluk roh terkutuk, mereka adalah makhluk hidup lokal di dunia Pangu kita. Manfaat harus selalu disimpan untuk rakyat kita sendiri. Ini selalu menjadi cara yang benar, sejak awal waktu. Menunjuk ke kuali, Ji Hao melepaskan awan besar kabut hitam yang membungkus 18 gunung terapung. Dibandingkan dengan pedang melahap gelap, kuali jiwa gelap dapat melahap jiwa dan darah roh dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Kabut hitam membungkus prajurit air itu dan sedikit berputar. Segera setelah itu, makhluk air yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, berteriak dan melolong. Kemudian, darah roh mereka terkuras dan jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka. Akhirnya, tubuh mereka menjadi kerangka kering dan berdebar di tanah. Bersambung.